Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yakni jenis-jenis malaikat dan tugasnya. Hal ini penting dan harus kita ketahui agar kita berdoa pun tidak salah. Tuhan selalu mengutus utusan untuk menolong, untuk memberkati dan sebagainya. Bahkan untuk membukakan pintu, Tuhan kirimkan malaikat dan pesan untuk kita. Maka dari itu, kita harus tahu jenis malaikat dan tugasnya. Mari kita mulai. Malaikat telah menjadi subjek yang menarik perhatian banyak orang selama berabad-abad. Mereka muncul dalam berbagai cerita, lukisan, dan sastra. Namun, apa sebenarnya yang kita ketahui tentang malaikat dalam Alkitab? Pengenalan tentang malaikat dalam Alkitab. Malaikat adalah makhluk sorgawi yang tunduk pada kehendak Allah. Mereka diciptakan dalam bentuk manusia, tapi sebagai makhluk yang memperoleh kemampuan untuk berbicara dan melakukan tugas-tugas tertentu yang ditugaskan Allah. Deskripsi tentang malaikat sebagai pelayan Allah, pelayan setia. Malaikat bertugas melaksanakan kehendak Allah dan membantu umat manusia dalam melayani Sang Pencipta. Tentunya kita berdoa, kita memuji Tuhan, malaikat pun hadir untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Suara dari sorga, malaikat memberitakan firman Allah dan memelihara kebenaran yang terungkap di dalam Alkitab. Apa yang Tuhan sampaikan melalui malaikat tersampaikan kepada kita. Seperti yang pernah kita lihat, malaikat Gabriel diutus Tuhan kepada Maria menyampaikan apa yang akan terjadi ke depan, yakni Maria akan menjadi media untuk lahirnya Mesias di Israel. Berikutnya, perantara doa. Malaikat membawa doa-doa kita ke hadapan Allah dan membantu kita menerima jawaban atas permohonan kita. Maka dari itu, seseorang pernah menyampaikan bahwa ketika kita berdoa, itu bisa disabotase doa-doa kita atau tidak sampai ke kiblat atau kepada Tuhan karena sudah disabotase oleh iblis. Sehingga kita butuh doa penyembahan, doa khusus dan sebagainya, sehingga itu bisa menembus awan hitam atau penghalang yang kita sebut iblis dan antek-anteknya, supaya pertempuran di alam roh dimenangkan. Dalam Alkitab, kisah Daniel, saat itu Tuhan memberikan pesan kepada Daniel tentang apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi dalam perjalanan malaikat membawa berita ini, ada malaikat yang hitam atau malaikat yang sudah jatuh, dan terjadi pertempuran di udara.
Dan kemudian pada waktu itu malaikat Gabriel melawan malaikat Lucifer, mungkin saja malaikat Gabriel akan kalah. Lalu kemudian ada malaikat Mikael datang membantu malaikat Gabriel. Pertempuran di udara pun terjadi dan dimenangkan oleh malaikat Tuhan. Dan pesan Tuhan sampailah kepada Nabi Daniel. Dan dia kemudian menceritakan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi di dalam doa kita itu ada pertempuran di alam roh. Maka dari itu kita butuh malaikat untuk menjadi perantaranya. Malaikat penjaga dan pelindung. Penjaga perlindungan. Malaikat bertindak sebagai penjaga dan pelindung kita, merawat kita dari bahaya dan melindungi kita dari kejahatan. Mungkin hal ini kita sepele, mungkin hal ini kita tidak perhatikan, tetapi pernah terjadi seseorang mengendarai sepeda motor. Saat itu dia membawa sepeda motor dengan kecepatan, tetapi tiba-tiba di depan mendadak berhenti. Dia kemudian refleks dan motor itu mendadak berhenti dan tidak terjadi tabrakan. Itu adalah pasti perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga dia, malaikatnya ada di sana dan menjaga dan tidak terjadi tabrakan. Padahal dia sudah membawa sepeda motor dengan kecepatan yang sangat tinggi dan di depannya sudah berhenti mendadak dan hampir tabrakan. Dan refleks dan motornya pun sekejap berhenti. Itu saya katakan malaikat pelindung menjaga kita. Tentunya banyak cerita akan hal ini. Pastinya ada malaikat pelindung kita, penuntun jalan. Di saat kita tersesat, malaikat bertindak sebagai pemandu kita dan membimbing kita kembali kepada jalur yang benar. Tuhan mengutus malaikatnya untuk membimbing dan membawa kita ke jalur yang benar. Jadi berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan malaikat untuk melindungi kita, menjaga kita. Berikutnya, pemberi semangat. Malaikat juga membantu kita menghadapi kesulitan hidup dan memberi kita semangat untuk hidup bermakna dan penuh tujuan. Kehadiran malaikat akan selalu memberikan semangat kepada kita. Malaikat yang diutus Tuhan untuk menjaga kita akan terus memotivasi kita. Maka dari itu, libatkan dia. Jangan hanya diam saja, tapi libatkan dia untuk bersama-sama dengan kita melakukan perkara yang besar. Amin. Malaikat menyampaikan wahyu Allah, yaitu malaikat Gabriel. 1. Malaikat yang berbicara dengan Maria dan memberitakan kelahiran Allah, yaitu malaikat Gabriel. Dia adalah pemberita atau pembawa wahyu dari Tuhan. Kedua, malaikat Mikael. Mikael terlibat dalam peperangan melawan iblis, atau bisa dikatakan Mikael ini adalah panglima perangnya Allah. Jadi kalau kita dalam peperangan mendoakan seseorang, mintalah Tuhan agar mengirimkan malaikat Mikael, karena mereka punya tugas tertentu. Ya tentunya kalau gembala atau hamba Tuhan, mintalah malaikat Gabriel untuk memberikan wahyu, meminta apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Mintalah kepada Tuhan agar malaikat Gabriel diutus untuk memberikan informasi hal apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi kita harus berdoa spesifik. Berikutnya, malaikat Rafael. Malaikat penyembuh yang muncul dalam kitab Tauhid dalam perjanjian lama. Rafael penyembuh. Jadi apabila ada orang sakit, tentu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan, dan kemudian dikirimkan malaikat Rafael, malaikat penyembuh untuk menyembuhkan yang sakit. Tentunya kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan dengan mengutus malaikatnya. Amin. Kalau Tuhan tidak mengutus malaikatnya, bagaimana? Baik, peran malaikat dalam kisah-kisah Alkitab. Pertama, penjaga pintu sorga. Malaikat ditempatkan sebagai penjaga pintu sorga untuk mencegah manusia jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Jadi, kita yang sudah percaya kepada Tuhan tentu diberikan malaikat. Jadi setiap manusia di dunia ini diberikan malaikat. Bisa dikatakan malaikat ini lebih banyak daripada manusia.
Setiap manusia pasti ada malaikatnya yang melindungi, menjaga kita. Malaikat itu mungkin berbicara kepada kita agar menjauhi yang dilarang Tuhan. Akan tetapi, karena keinginan kita lebih tinggi, nafsu kita lebih tinggi, kita pun tidak mendengar bisikan roh melalui malaikat ini. Sehingga kita jatuh dan kehilangan pintu sorga, ya kan? 2. Musuh kepala manusia. Iblis dan kawan malaikat jatuh yang memberontak melawan Allah dan menjadi musuh manusia. Nah, ini dia, lawan kita bukan darah dan daging, melainkan lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara, itu malaikat yang jatuh, yang memberontak dengan Allah. Itulah yang menjadi lawan kita. 3. Pembasmi orang jahat. Malaikat bertindak sebagai agen persekutuan Allah dan membantu manusia mengalahkan musuh, seperti malaikat yang membebaskan Petrus dari penjara, Paulus dari penjara, Paulus dan Silas dari penjara, dan masih banyak lagi kasus yang ditolong Tuhan, ya kan? Jadi itulah pekerjaan malaikat. Minta kepada Tuhan agar dikirimkan malaikatnya untuk menjaga, melindungi, membebaskan kita. Malaikat dan peran mereka dalam pertobatan manusia, melindungi kita. Malaikat merawat kita dari bahaya dan menjadi penjaga yang setia, membantu kita untuk tetap berada pada jalan kebenaran. Tuhan mengirimkan malaikat ini untuk menjaga kita dan tetap berada pada jalan kebenaran. Kedua, menolong kita berdoa. Malaikat membawa doa-doa kita ke hadapan Allah dan membantu kita meraih jawaban atas permohonan kita. Jadi, Yesus adalah perantara kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, maka doa kita akan dibawa kepada Tuhan dan percaya doa kita akan dikabulkan. 3. Memberi harapan. Malaikat menemani kita di saat paling sulit dan memberikan harapan yang dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan hidup yang bahagia. Nah, ini dia malaikat dan peran mereka dalam pertobatan manusia. Melindungi kita, menolong kita berdoa, memberi harapan kita ketika kita dalam masa-masa sulit. Tuhan menghadirkan malaikatnya membantu kita. Kesimpulan dan ringkasan. Malaikat memiliki banyak peran dan tugas dalam Alkitab. Dari pelayanan Allah hingga pelindung kita dari bahaya dan perantara doa kita. Terlepas dari peran mereka, malaikat selalu tunduk kepada kehendak Allah dan bekerja untuk kemuliaannya. Jadi sahabat, ingat bahwa malaikat itu ada di setiap orang percaya. Saya percaya itu. Tuhan sudah utus itu untuk menjaga pintu surga kita. Artinya, agar kita tidak jatuh dalam dosa, Dia menjaga kita, mengingatkan kita, agar kita kembali kepada jalan yang benar dan kembali kepada pintu surga kita. Tetapi apabila kita lebih mengikuti keinginan daging, hawa nafsu dan sebagainya, dan terus-menerus hidup di dalamnya, mungkin saja malaikatnya tidak bekerja. Karena kita lebih mengutamakan hal duniawi. Jadi mulai hari ini, berdoalah, minta kepada Tuhan untuk mengirimkan malaikat kepada kita. Terima kasih. Apabila ada komentar, saran dan kritik, boleh ditinggalkan di bawah video ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab.
Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.